Aku biasa dipanggil Umi Ica, nama lengkap aku Elizabeth Zanira Ruru. Yang pasti banyak yang tanya ya, dari asal mana? Nah, aku itu ibuku tuh orang Ujung Pandang, orang Makassar. Kalau ayahku tuh orang Manado, dari Sulawesi Utara. Berarti kita harus tos ya, saya juga Manado. Oh gitu, Masya Allah. Nah aku tuh pam aku Ruru itu kan dari Manado. Kalau Mbak, ini apa nih pamnya? Mongilong. Oh Masya Allah, berarti kita bisa besok-besok makan sambal roa bareng-bareng ya? Nah, sama tinutuan. Iya benar. Wah kayaknya kita ganti topik pembicaraan. Cocok nih kayaknya nih. Iya Masya Allah, cocok Alhamdulillah. Masya Allah, kalau background pendidikan waktu sejak SD, SMP sempat mengenyam pendidikan di sekolah Kristen atau? Iya, sepanjang perjalanan memang dari TK sampai kuliah pun memang di sekolah Kristen. Gitu. Kalau agama sebelumnya? Kalau agama sebelumnya aku memang dilahirkan dari keluarga yang menganut agama Nasrani, Kristen Protestan. Jadi Kristen Protestan. Iya. Nah, Umi Ica sendiri dulu waktu masih di Kristen, kita flashback sedikit ke belakangnya, itu sempat aktif nggak di gereja? Iya tentunya ya, karena memang keluarga datang dari keluarga, jadi di keluarga aku memang turun-temurun malahan tidak ada yang Muslim gitu ya. Jadi memang kita orang tua juga aktif di gereja, demikian saya juga aktif di gereja, pernah juga jadi penyanyi di gereja. Ya, yang pasti ya saat kita menjalankan sesuatu pasti kita serius ya di dalam situ. Jadi ya sempat menjadi pelayan juga di gereja. Dulu tinggal itu di Manado atau di Makassar? Aku tahun 85 udah pindah ke Jakarta. Jadi aku lahir di Sorowako, terus pindah langsung tahun 85 ke Jakarta. Jadi memang sekolah sudah memang di Jakarta sekolah ya? Dari TK sampai kuliah, ya sampai sekarang, alhamdulillah masih di sini. Anak Jakarta. Anak Jakarta akhirnya, walaupun lahirnya di kampung ya, di desa, di Sorowako. Nah, dulu itu bagaimana sih pandangan Umi tentang Islam? Dulu ya, jadi ya Bismillahirrahmanirrahim, semoga apa-apa yang kita obrolin ini ya, walaupun kita bicara dulu gitu ya, bicara dulu semoga ada manfaatnya. Yang pasti dulunya pandangan tentang Islam, karena memang informasi tentang Islam itu sedikit ya yang aku dapatkan, karena seperti tadi yang sudah aku sampaikan bahwa keluarga juga turun-temurun Kristen. Sekolah juga dari kecil sampai besar ada di sekolah Kristen, jadi otomatis interaksi aku dengan informasi tentang Islam itu memang minim. Jadi memang aku cuma nggak punya banyak informasi tentang Islam. Kalau pandangan tentang Islam ya nggak punya juga pandangan yang gimana-gimana, karena memang informasinya sedikit. Kalaupun ada pemandangan yang gimana-gimana tuh ya pasti ya yang seperti kita tahu yang di media itu kan biasanya yang serunya yang negatif-negatif gitu ya. Teroris gitu ya. Itu ya. Pastinya juga dari Muslim sendiri tahu itu ya gitu ya Mbak. Apalagi di tahun-tahun dulu ya ada peristiwa-peristiwa kayak 9/11, bom apa segala macam itu kan terkait ya, tanda kutip wah orang Islam nih, tanda kutip orang Islam. Nah, jadi pandangan-pandangan yang nggak mengenakannya mungkin ada di situ ya. Tapi kalau secara dalamnya tahu orang Islam seperti apa, memang aku nggak tahu apa-apa sih, karena memang nggak punya informasi apa-apa juga. Ya paling ada temen ya taunya kalau Islam tuh kalau bulan puasa ya ada yang puasa gitu ya, Lebaran ya itu taunya gitu aja. Nggak tahu sih, paling juga tahu seputar itu aja. Tapi kalau pandangan tentang latar belakang Islam seperti apa ya mungkin seperti yang Mbak sampaikan tadi ya, ada tanda kutip ya pembahasan tentang Islam yang identik dengan teroris pada masa-masa tertentu ya. Mudah-mudahan sekarang udah nggak ada ya, udah nggak ada pandangan-pandangan seperti itu ya. Jadi memang informasi tentang Islam ya memang hanya apa yang dari media sampaikan. Iya, kebanyakan. Tapi nggak ada kebencian tersendiri gitu. Secara pribadi biasanya kan ada yang memang benci banget sama Islam dan mereka beralasan gitu. Yang Islam beginilah, yang Islam begitu. Itu kalau benci sih mungkin enggak ya, karena kebetulan teman-teman aku juga banyak yang Muslim. Kalau benci pastinya enggak. Cuman mungkin karena memang aku turun-temurun Kristen semua, jadi seperti contohnya ya, dulu kan kita masih muda ada pacaran atau apa deket ini, memang enggak kalau ada yang
berlainan agama tuh kayaknya ya udah nggak dulu deh gitu. Memang ada penolakan karena memang kita semua Kristen gitu kan, jadi udah jelas juga wah nggak bisa nih gitu. Jadi emang nggak ada celah untuk itu gitu, untuk cari tahu atau untuk ini emang nggak ada Mbak gitu. Ya berarti memang Kristen yang taat juga dulu ya, termasuk Kristen yang taat karena ketika ada hubungan gitu sebisa mungkin tolak jauh-jauh deh, jangan Muslim atau jangan yang beda agama gitu ya. Seperti itu. Kau lihat dari histori Kak Ica yang dulu sama melihat yang sekarang. Nah, yang kita penasaran kapan Kak Ica mulai jatuh cinta dengan Islam? Gitu ya. Kapan jatuh cinta dengan Islam tuh emang kurang lebih sekitar 8 tahun yang lalu ya. Itu tahun 2014. Waktu itu memang mungkin atas izin Allah ya, banyak sekali jalan untuk tiba-tiba, karena itu tadi seperti aku bilang ya, aku tuh nggak punya informasi banyak tentang Islam ya. Jadi ada muncul insight tentang Islam tuh setelah ada teman-teman yang tadinya nggak berjilbab terus tiba-tiba berjilbab. Teman dekat gitu ya. Menurut aku dia kayaknya udah nyaman banget ada di dunianya gitu, maksudnya ya tanpa hijab, walaupun Muslim ya, kita bisa hang out bareng, kita bisa ini bareng, tapi kan tiba-tiba dia memutuskan untuk berjilbab. Dan jadi itu adalah suatu yang aku pertanyakan sih ke dia gitu ya, kenapa kok lu tiba-tiba mau jilbaban gitu, apa sih apa yang lo dapatkan gitu sampai lu berpikiran jilbaban aja gitu. Karena menurut aku tanpa jilbab kan lu keren gitu ya, keren, bisa pakai baju apa aja, rambut bisa digini dan gitu ya selayaknya yang kita lihat di luaran gitu kan. Tapi dia bilang enggak, gua kayaknya menemukan sesuatu gitu, gua pengen berjilbab gitu kan. Ya akhirnya kita ngobrol, dia bilang ya ada kenyamanan, ada ketenangan yang tidak didapatkan oleh dia saat dia belum berhijab. Gitu ya. Nah setelah dia berhijab, dia menemukan kayaknya hati gue jadi lebih tenang apa segala macem. Ya dia ingin mempelajari ilmu lah, mempelajari Islam. Karena menurut dia dengan mempelajari itu ada sisi-sisi kekosongan di dalam dirinya yang terisi saat dia belajar ilmu. Saat dia belajar Islam, mendalami dan kemudian berjilbab, menjaga dirinya, ternyata kata dia dalam Islam tuh ternyata wanita tuh sangat dimuliakan. Segitu mulianya, makanya kita ditudungi beri hijab, hanya yang mahram yang boleh melihat gitu ya, yang ininya yang boleh melihat, karena segitu mulianya. Terus saya bilang, iya ya. Tapi kok benar juga, waktu itu saya dikasihlah perumpamaan yang ternyata sekarang sering banget aku dengar sih disampaikannya. Kalau lu dikasih permen, lu mau yang ada bungkusnya atau yang mau nggak ada bungkusnya? Itu waktu itu saya juga dikasih perumpamaan itu. Dikasih analoginya ya? Iya, perumpamaannya gitu. Coba deh buka tangan, kasih permen yang ini dari tangan gue, nggak tahu bekas pegang apa, taruh. Lu mau yang mana? Yang ada bungkusnya apa enggak? Yang maunya yang ada bungkusnya. Nah ibaratnya seperti itulah perempuan di wajah Islam ya, di dalam Islam. Pasti yang dibungkus itu jauh lebih baik, lebih bersih, lebih gitu ya. Nah itu membangkitkan keingintahuan aku sih waktu itu. Jadi pengen tahu tentang Islam dan kemudian bertanya-tanya lah. Karena ingin tahu jadinya pengen tahu nih Tuhannya siapa gitu ya. Karena ya tahu sih Allah gitu ya, ada Allah. Tapi kan yang lebih sering didengar nih majelis-majelis Rasulullah apa segala macam yang orang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Jadi aku tuh sempat terpikir ya, apa iya ya karena Tuhannya jangan-jangan Nabi Muhammad gitu ya. Nah itulah pertanyaan konyol yang kalau aku ingat sampai sekarang tuh kalau berdua sama temenku selalu bikin kita ketawa sih, karena tuh konyol banget gitu. Aku tanya, emang Tuhan Nabi Muhammad ya? Terus temanku tuh yang enggak lah, nggak gitu ya nih. Kayaknya dia kayak langsung mencak-mencak gitu loh. Oh iya, jadi lu Tuhannya siapa? Aku bilang gitu ya Allah, dibilang kita cuma berdoa sama Allah ya Nabi Muhammad ya Nabi ya betul. Bukan Tuhan Nabi katanya. Kok orang-orang ya enggak seperti layaknya aku dikasih lagi perumpamaan, karena dengan perumpamaan mungkin lebih gampang mencerna ya. Aku dikasih perumpamaan waktu itu. Jadi gini, ibarat kita masuk dalam satu kantor, kalau kita bekerja dengan baik, kita menjalankan perintah atasan, kita sudah bekerja dengan baik. Nah, biasanya yang kita mengharapkan kenaikan gaji ya, approval ya, untuk kenaikan gaji. Nah, yang mengapproval kita bisa naik gaji itu kan atasan yang persis di atas kita. Nggak mungkin yang punya perusahaan, pasti yang di atasan kita nih, yang orang kepercayaannya yang punya perusahaan.
Nah, si orang kepercayaan yang punya perusahaan ini yang lalu meng-approve, oh iya si Ica kerjanya bagus nih, on time, boleh lah nih dikasih gaji ini dia kasih approval, dia kasih approval untuk diajukan ke atasan. Perumpamannya seperti gitu ya. Jadi si orang yang di tengah ini, yang atasan kita persis, itu mengakses kita kan, memberi approval ya, oh iya bener nih si Ica kerjanya baik, kerjanya benar, datang tepat waktu, lalu boleh nih naik gaji, diberikan kepada yang punya perusahaan supaya kita bisa naik gaji atau naik posisi. Jadi perumpamaannya waktu itu seperti itu. Nabi Muhammad itu adalah nanti yang meng-approve kita. Oh iya benar nih, dia umat aku, dia sering bersalawat kepadaku, dia menjalankan perintahku, apa segala macam, menjalankan perintah Allah lalu bersalawat pada saya. Kemudian Nabi Muhammad memberikan namanya syafaat katanya. Umat-umat Islam itu nanti mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, lalu barulah kita ada pengampunan dari Allah gitu ya. Allah yang menentukan kita masuk surga atau masuk neraka, bukan Nabi Muhammad. Di situ saya tercengang karena waktu itu pengetahuan saya tentang Islam, tentang Nabi Muhammad dan Allah tidak seperti itu. Sangat minim ya? Ya sangat minim. Jadi saya tercengang. Kemudian, oh jadi kamu doanya hanya dengan Allah aja, jadi kita minta ampun ya sama Allah. Ya iya, karena Nabi Muhammad nggak bisa mengampuni dosa-dosa kita, yang mengampuni dosa kita ya Allah. Di situ saya kemudian, oh ternyata doanya hanya kepada Allah, doanya hanya kepada Allah. Menambahlah referensi-referensi lagi buat saya ya, dari tadi yang sudah saya ceritakan. Ingin tahu sampai yang membuat saya jatuh cinta sama Islam itu adalah waktu saya tahu bahwa kita tuh berdoa langsung kepada Allah dan tidak ada perantara, tidak ada yang diperanak, tidak ada yang memperanak. Itu yang saya tahu ya. Dan itu pun ternyata diungkapkan di Al-Qur'an ya, di surat Al-Ikhlas ya, bahwa Allah yang kita sembah itu tidak diperanak dan tidak memperanak. Nah, di situ akhirnya itu adalah menjadi titik balik aku menemukan Islam sebagai pegangan, sebagai jalan hidup yang aku pilih sampai sekarang, yang aku mohonkan doanya sama teman-teman semua, semoga aku istiqomah sampai akhir, bahkan sampai detik-detik ajal kita dicabut, semoga Allah masih tetapkan iman Islam aku.